Anda masih bersama kami di Net24. Nah, Vic, kalau kita bicara mengenai legend, ya, salah satu yang terlintas di pikiran saya adalah langsung Bang Benyamin Sueb. Benyamin Sueb, seorang seniman Betawi yang memang kalau kita bahas soal talentanya ya Mel, ya, itu nggak akan pernah habis karena banyak sekali. Betul sekali. Nah, kalau sebelumnya kita sempat bahas mengenai talentanya di dalam bidang musik. Tapi kali ini kita akan membahas bakat Bang Ben berakting dalam The Legend. Hei Kodok, di mana lo? Gue di sini. Makan ikan. Teman, kasihan. Pam 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 pam, enak betul naik mobil. Kocak dan menghibur. Itulah Benyamin Sueb. Pria yang akrab dipanggil Bang Ben ini terkenal akan kepiawaiannya berakting dan bernyanyi. Saya menganggap Benyamin ini memang satu contoh dari produktivitas maupun kreativitas yang tinggi dari musisi Indonesia, dan itulah Benyamin yang saya kenali sebagai orang rekaman. Begitu juga di film. Film-filmnya juga film-film yang sangat merakyat dan kemudian aktingnya juga sangat natural. Itulah Benyamin yang saya kenal. Semasa hidupnya, pria kelahiran 5 Maret 1939 ini telah menghasilkan setidaknya 75 album musik dan berperan dalam 53 film. Karya-karya Bang Ben bahkan masih bisa dinikmati oleh generasi masa kini. Saya tumbuh dari kecil SD sampai SMA bahkan ya hari ke hari kita selalu dihiasi sama Benyamin di TV, di film, video waktu itu. Itu udah pasti kalau udah Benyamin kita udah pasti di depan TV. Memang alami bakatnya menurut aku ya, aku nggak tahu dia pernah belajar di mana, tapi yang pasti itu alami banget. Dia kayaknya tidak pernah punya beban ketika dia perform gitu loh, baik di panggung musik ataupun di film. Dan dia selalu bisa hadir dengan berbagai macam karakter di film yang kita tuh tidak akan pernah bosen. Setiap filmnya dia pasti beda. Jadi koboi pernah, jadi bencong pernah, jadi pelente pernah. Dalam dunia peran, kemahiran Bang Ben tak perlu diragukan lagi. Tahun 1973, Bang Ben dianugerahi Piala Citra sebagai aktor terbaik lewat filmnya yang berjudul Intan Berduri. Bapak. Mau apa beli situ? Dari Bapak. 4 tahun kemudian lewat film Sidul Anak Modern, Benyamin kembali memenangkan aktor terbaik Piala Citra tahun 1977. Ya, aku selalu membayangkan gimana caranya ya orang kayak dia itu dilahirkan ya gitu loh. Maksudnya kok bisa ya, semuanya bisa ya. Dari nol sampai, dan aku ingat banget ketika yang terakhir dia main Sidul gitu, yang aku udah mulai dewasa gitu, udah mulai punya umur lah ibaratnya gitu, aku ngerasa nih orang masih ada aja loh, gila nih. Artinya yang menjadi inspirasi saya adalah bagaimana dia bisa bertahan di industri yang berubah sepanjang zaman, tapi dia still exist gitu. Dalam setiap karya bungsu dari 8 bersaudara ini, ada satu ciri khas yang tak pernah lepas, yaitu budaya Betawi. Dengan bangga, Bang Ben mempopulerkan budayanya lewat layar lebar. Waktu aku sama almarhum itu nyanyi lagu Betawi, bener-bener Betawi itu terangkat dari segala sektor. Popularitas gaya Betawi yang dibawakan Bang Ben mempengaruhi tren kala itu. Bahkan bahasa Betawi seolah menjadi gaya bahasa pergaulan hingga kini. Manu mau nyium aja lo udah mampus. Gua totok jalan darah lo kempes lo. Kita lihat bahwa bahasa Betawi merupakan rangsangan orang untuk bahasa pergaulan secara nasional. Dan kita lihat itu sekarang misalnya, bahasa gaul itu lebih banyak menggunakan gaya Betawi, sik dong deh paling nggak gitu-gitu loh. Jadi radio, lu, gue dan sebagainya itu justru merupakan rangsangan pengaruh dari bahasa Betawi. Jadi bukan tidak bisa dibilang kampungan gitu.
5 September 1995, Indonesia kehilangan sosok Bang Ben akibat serangan jantung. Meski Bang Ben telah tiada, warisannya masih dapat kita nikmati. Salah satunya lewat Benz Radio yang ia dirikan sejak tahun 1990. Artinya Bang, pasang kuping biar terang. Nih Bang Caplak, nomor 1. Bersyukur almarhum meninggalkan sebuah karya, bisa dikatakan karya ya, Benz Radio ini yang memang tetap mengusung seni budaya Betawi. Nah, soal Benz Radio juga pernah orang nanya, ini Benz Radio mau kemana sih, arahnya kemana? Lihat aja gue deh gitu, lihat aja gue. Maksudnya apa? Maksudnya gayanya gaya gue gitu, jadi ceplas-ceplos, gaya penyiarnya, dan sampai sekarang alhamdulillah bisa kita jaga. Aku siaran di Benz Radio itu, aku setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9:10. Ya itu sebenarnya yang lagi ngetren aja. Misalkan kita ngomongin bensin naik, gimana dampaknya untuk ibu-ibu. Terus juga misalkan ada anak-anak tawuran, ya jadi kasih motivasi juga lah. Jadi kadang-kadang coba ya, almarhum masih ada ya, saya mau tunjukkan nih Pak almarhum, nih udah berhasil juga ya kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Kini setiap Selasa malam, komunitas pecinta Benyamin Sueb dan Benyamin Sueb Fans Club berkumpul di Benz Radio. Mereka menyanyikan berbagai lagu karya Benyamin. Atas upayanya mempertahankan dan mempopulerkan budaya Betawi, seniman multitalenta ini meraih penghargaan budaya Paramadharma. Penghargaan tertinggi bagi seniman Indonesia ini diserahkan Presiden tahun 2011 lalu. Sebagai seniman serba bisa, Bang Ben meninggal dengan warisan karya. Sebuah warisan yang tak pupus di tempa waktu, bahkan mampu menginspirasi tiap generasi. Jadi setelah beliau wafat, kita jadi ya sangat kehilangan sekali, dan bukan keluarga saja tetapi juga seluruh masyarakat ya, bahkan secara nasional berkabung ya, kehilangan almarhum seorang, orang bilang seorang maestro ya. Orang seperti dia nggak ada kembarnya sih ya, nggak ada kembarannya, jadi cuma sampai di dia aja. Setelah dia, sampai sekarang kita belum ketemu orang yang seperti itu. Jadi artinya sebagai sosok yang menghibur dalam seni pertunjukan, dia lengkap, paripurna dia bisa macam-macam gitu. Seperti saya bilang, itu kan aneh, disuruh nyanyi klasik dia bisa klasik gitu tuh. Seniman yang selalu hadir membuat kejutan-kejutan, selalu.